Saudara, pelatih Sintayong diprediksi akan melakukan beberapa penyegaran di formasi timnas Indonesia di leg kedua semifinal AFF melawan Singapura. Hal ini karena ada masalah kebugaran yang terlihat dialami oleh Asnawi Mangku Alam dan kawan-kawan di laga leg pertama. Di bawah Mister Sintayong, kemungkinan besar masih akan mempercayai kiper Nadeo Argawinata untuk menjaga gawang timnas. Di line belakang kita lihat ada 4 formasi bek kemungkinan masih akan diterapkan. Yaitu di kanan ada kapten tim Asnawi Mangku Alam dan di kiri ada Pratama Arhan. Di bek tengah, Sintayong diprediksi akan memainkan Fakhrudin Arianto dan Alfeandra Dewangga. Lalu kita beranjak ke line tengah saudara, ada Witan Sulaiman, Rahman Irianto, Ricky Kambuaya dan Irfan Jaya yang diprediksi akan diturunkan di babak pertama. Lalu di barisan depan, Sintayong juga diprediksi akan menurunkan penyerang timnas Egy Maulana Fikri yang sudah bisa dimainkan untuk menemani ujung tombak timnas yang diprediksi akan diisi oleh Dedik Setiawan. Nah, lalu bagaimana berikutnya peluang timnas Indonesia dalam melawan Singapura di leg 2 semifinal Piala AFF? Kita akan bahas bersama dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo. Mas Joy, apa kabar? Selamat sore. Selamat sore Friska, baik. Ini deg-degan lah jelang leg kedua semifinal karena banyak yang berharap ke timnas Indonesia. Tapi bicara soal leg pertama kemarin, apa yang patut dievaluasi kalau dari sisinya Mas Joy? Ya, kemarin kita Indonesia kan bisa mencetak gol ya, walaupun kemudian setelah babak kedua physical fitness-nya memang menurun sangat drastis dan itu problem lama yang tidak mungkin langsung bisa dituntaskan oleh Sintayong. Dia kan baru berapa bulan di Indonesia ya. Dan untuk menaikkan VO2 maksimum kan butuh paling tidak 1 tahun dengan latihan Spartan. Dan itu tidak akan dicapai dalam turnamen ini. Jadi memang Sintayong hanya memaksimalkan skuad yang ada, skuad terbaik. Dari sisi teknis barangkali ini adalah yang terbaik, tapi dari sisi physical fitness memang belum untuk sampai pada level elit di Asia Tenggara. Jadi ini akan menjadi catatan barangkali setelah turnamen ini akan ada breakthrough ya, terobosan untuk bagaimana supaya physical fitness ini tidak lagi jadi PR ke depan. Dan physical fitness ini terlihat waktu leg pertama kemarin ya Mas Joy ya, saat masuk babak kedua itu terasa perbedaannya dengan babak pertama ya? Betul, dan Sintayong kan memang punya strategi bermain itu kan passing-passing cepat, pressing dari daerah pertahanan lawan, dan itu butuh strategi butuh physical fitness yang luar biasa. Dan kalau itu diterapkan pada babak pertama hanya bisa mencetak 1 gol, kemungkinan besar babak kedua pasti decline, turun. Dan Indonesia akan mendapatkan tekanan, dan kemarin Singapura betul-betul memanfaatkan itu dan bisa mencuri 1 gol ya, walaupun sebetulnya secara keseluruhan Indonesia masih jauh lebih bagus ya secara umum, baik itu antar departemen, dalam passing, dalam shooting juga, semua statistik sebetulnya sangat dominan, tapi memang hasil imbang harus diterima. Nah, kalau bicara soal problem lain yang jadi catatan di lini depan atau di striker, kalau di leg pertama dianggap belum optimal, kalau diprediksi Egy akan masuk sejak babak pertama, ini bisa jadi jawaban atau tidak kalau dari sisinya, dari kacamatanya Mas Joy? Ya, saya punya pendapat yang agak berbeda ya. Memang Egy bisa menjadi faktor kejutan karena dia kan belum tampil dalam 5 pertandingan sebelumnya. Dan dia di luar jangkauan radar pelatih yang ada di AFF sekarang. Kalau untuk faktor kejutan barangkali oke. Tetapi Egy juga sehebat-hebatnya Egy tetap butuh adaptasi kan. Apakah dalam game situation latihan dalam 3 hari ini sudah bisa padu, kan sangat berbeda dengan game situation yang terjadi di lapangan. Dan saya menduga sih dia akan turun di babak kedua di babak kedua sebagai faktor kejutan. Tapi saya sih berharap memang formasi yang ketika menghadapi Malaysia itu dengan Dedik ada di depan, rasanya itu salah satu yang terbaik ya, dan mungkin bisa diterapkan. Nah, sekarang persoalannya ritmenya. Bagaimana memainkan ritmenya. Karena kalau high pressing terus-terusan dengan tempo tinggi pasti kedodoran di babak kedua. Nah, ini tinggal bagaimana Sintayong dan krunya ini membuat tim ini jauh lebih padu dan ritmenya mereka bisa memainkan sendiri. Pegang kendali ritme supaya tidak kedodoran di babak kedua. Jadi tetap berlari maraton sampai pertandingan habis.
Jadi kalau Egy pun jadi starter itu faktor kejutan tapi tidak menentukan perbaikan di lini depan begitu ya Mas Joy ya? Iya, kalau menjadi kejutan dan langsung ada resultnya, ada hasilnya, akan sangat bagus. Tapi tetap gambling kan, Iya. possibility-nya menurut saya 50-50. Dan kalau dia langsung bisa padu dalam latihan-latihan kemarin, dan Sintayong percaya betul, kalau dia diturunkan babak pertama nggak ada salahnya juga ya, starting line up. Tapi ada kemungkinan juga kan komunikasi dengan pemain yang lain agak berbeda. Karena Iya. biasanya di depan kan kalau tidak Erza, Dedik, kalau tidak Yudo, ya kan. Jadi barangkali komunikasi di lini depan ini yang butuh dipadukan dengan Egy yang baru tampil, yang baru datang ya. Dia ada jet lag juga, ada kelelahan pasti. Ya. Itu pasti sudah dipertimbangkan oleh Sintayong. Bicara soal beberapa kemungkinan tadi, kalau kita bicara lagi leg pertama, kan kita lihat kalau di babak pertama, di leg pertama itu sangat intens, bahkan Singapura ini tidak bisa menembakkan, tidak ada kesempatan untuk menembakkan bola ke arah gawang. Nah, tapi di babak kedua kita lihat mulai kendor. Nah, ini apakah tadi faktor fisika seperti yang disampaikan Mas Joy atau justru strategi Singapura yang lebih baik? Nah, itu betul-betul faktor fisik karena di babak kedua statistiknya jomplang ya. Oh, Passing akuratnya jauh berkurang daripada babak pertama. Lalu pergerakan antar lini juga jauh berkurang. Jarak antar pemain juga sudah mulai kendor, tidak lagi rapat ya. Kalau betul-betul pressing kan jarak antar lininya tidak terlalu lebar, antara 2-3 meter gitu. Nah, ini yang tidak terjadi di babak kedua. Jadi hampir semua pemain memang kelihatan betul mereka punya penurunan drastis dalam stamina. Jadi kemarin Singapura hanya bisa mencetak 1 gol, itu barangkali juga dalam tanda kutip keberuntungan karena kita betul-betul tertekan ya di babak kedua. berarti yang diantisipasi juga kan serangan balik, misalnya nanti kalau kondisi fisiknya para pemain kita sudah mulai turun. Nah, berarti lini belakang apa yang harus jadi catatan? Siapa yang punya peran penting dalam hal ini? Ya, rasanya lini belakang sebetulnya udah cukup solid ya. Kita bisa bertahan dengan sangat disiplin ketika menghadapi Vietnam. Menghadapi Singapura pun sebetulnya hanya 1 blunder saja sebetulnya. Ada 1 lagi sebetulnya yang nyaris menjadi gol, tapi itu betul-betul karena komunikasi antara lini pertahanan dengan lini yang di depannya itu kurang padu sehingga terlambat turun para pemain tengah. Itu yang membuat peluang lalu kemudian tidak berapa lama kemudian menjadi gol. Kalau pengaruh Elkan Bagot di pertahanan timnas gimana menurut Mas Joy? Ya, Elkan masih naik turun ya. Menurut saya belum stabil meskipun dia dalam duel udara dia memang dominan, tapi one on one kadang-kadang dia keteter juga. Jadi masih butuh waktu lah buat Elkan. Dia pemain yang bagus tentu saja, tapi bagaimanapun di dalam tim, dalam komunikasi yang sangat intens, masih butuh perbaikan banyak. Jadi sebenarnya kalau kualitas masing-masingnya sudah diacungi jempol lah ya, meskipun tadi belum sesuai standar untuk di Asia. Tapi bagaimana padunya permainan ini jadi kunci juga ya, Mas Joy? Iya betul, dan inilah ya ini pemain kumpulan pemain terbaik yang kita punya sekarang kan. Bagaimanapun yang milih kan Sintayong, pelatih udah kelas dunia loh. Ya kan dia Ya. bukan pelatih yang asal-asalan atau pelatih kaleng-kaleng lah orang bilang sih kan. Betul. Jadi dia pasti kalaupun masih ada deviasi mungkin hanya 2 atau 3%. Nah, ini yang terbaik lah sekarang. Tapi memang kepaduan tim ini kan tidak bisa dibangun dalam 1-2 bulan. Betul. Ya kan kepaduan tim ini dibangun berbulan-bulan bahkan bisa tahunan, dan ini pemainnya harus terus intens berkomunikasi, berlatih bersama, bermain bersama. Ini yang sangat dibutuhkan. Nah, kalau mau menang di leg kedua ini kan strateginya juga jangan kaleng-kaleng berarti ya, Mas Joy. Nah, kalau pelatih harus cetak cetak gol cepat, mainkan ritme sesuai dengan mainkan dengan ritme sendiri, pegang kendali permainan, pegang ritmenya, tapi high pressing betul-betul kalau bisa 15 menit pertama sudah bikin gol, syukur-syukur bisa leading 2 gol. Jadi kemudian kalau misalnya nanti di menit ke-60 ke atas sudah mulai turun, tinggal bertahan. Dan kalau bertahan barangkali lebih kolektif, lebih padu dan lebih disiplin. Dan itu kita bisa lakukan itu. Kita bisa menahan gempuran Vietnam yang luar biasa.
Oke. Nah jadi kalau Sintayong bilang bahwa nggak mau adu penalti deh di leg kedua ini harus menangnya di 2 babak awal aja, berarti strateginya yang tadi harus menyerang di awal-awal babak pertama itu yang menentukan begitu ya Mas Joy? Betul, betul. Cuma memang ritmenya sekali lagi harus tidak bisa seperti leg pertama ya, Iya. habis-habisan di 45 menit pertama, tapi kemudian kendor juga di babak kedua sehingga konsentrasi hilang, eee, oksigen di otak juga sudah mulai berkurang, sehingga Ya. kemudian komunikasi, hampir semua pergerakan juga tidak lagi akurat. Jadi ini yang betul-betul butuh, dan jangan lupa Singapura juga lelah gitu ya. Jadi Ya. jangan takut lah, jangan terlalu pesimistis, Singapura juga lelah. Jadi kondisinya sebetulnya sama. Yang menguntungkan mereka hanya tuan rumah saja gitu loh, tapi kan Ya. nggak ada, penontonnya juga kan terbatas. Betul, kita sama-sama menjaga asa, semoga doanya nyampe ya, dan performa timnas Indonesia keren hari ini. Terima kasih banyak Mas Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola telah bergabung di Kompas Petang. Sehat selalu.